selamat datang di video kelompok merah mengenai difusi asam salisilat dan natrium salisilat ke dalam difusi agar. Kalian tahu gak sih sebenarnya apa tujuan dari praktikum kali ini? Kalau nggak tahu, mari aku informasikan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh difusi terhadap suatu zat aktif, bentuk sediaan maupun suhu. Kalau menurut kalian ada pengaruhnya nggak ya? Ternyata emang ada pengaruhnya loh. Sifat ionisasi garam itu lebih cepat ketimbang asam karena sifat dan ikatan antar molekul yang pada akhirnya hal ini menyebabkan garam lebih mudah larut dan alhasil mempengaruhi molekul obat yang mudah pecah menjadi ion yang lebih stabil dan dapat tersebar secara merata dalam larutan. Hihihi, menarik ya. Gimana kalau kita langsung masuk aja ke cara pembuatannya sambil aku spill fakta-fakta menarik. Let's go! Oke, untuk langkah yang pertama, ayo kita buat dulu medianya dengan mencampurkan 500 ml air dengan 2 bungkus agar-agar. Kita aduk ya sampai rata dan sambil dipanaskan hingga mendidih. Langkah selanjutnya, kita akan menuangkan agar-agar yang sudah mendidih tadi ke dalam cawan Petri. Oke teman-teman, sembari kita menjelaskan mengenai cara pembuatannya, aku mau spill fakta-fakta menarik selanjutnya. Kalian tahu kan kalau sebelumnya aku sempat menyinggung masalah suhu. Nah, suhu ini juga mempengaruhi energi kinetik loh. Kok bisa ya? Iya, bisa dong. Hal ini dikarenakan suhu yang meningkat menyebabkan partikel dalam suatu zat memperoleh energi kinetik yang lebih besar. Alhasil, proses difusinya akan lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita udah dapet ya media yang sudah mengeras. Nah, selanjutnya kita akan menuangkan 2 ml FeCl ke dalam media yang sudah kita buat. Diratakan dan kemudian bagian yang berlebih itu dibuang atau dibersihkan dengan bantuan dari kertas saring. Another facts, konsentrasi akan berdampak pada gradien konsentrasi. Jadi, gradien konsentrasi ini adalah perbedaan konsentrasi antara dua daerah, di mana perbedaan yang semakin besar antar konsentrasi menyebabkan perbedaan yang semakin kuat untuk berpindah dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, sehingga difusi pun akan semakin cepat. Oke nih, kita udah masuk ke bagian untuk melubangi media dengan pipet. Nah, media yang sudah keras tadi kita lubangi dengan menggunakan pipet ya teman-teman. Nah, lubang-lubang tersebut kemudian diisi dengan sediaan kita. Sediaan yang udah terbagi atas asam salisilat dan natrium salisilat. Nah, teman-teman, kalau udah selesai, selanjutnya kita akan melakukan proses inkubasi yang dilakukan di dalam kulkas dan juga di dalam oven. Teman-teman tahu gak, disinilah baru peranan suhu akan terlihat apakah dapat mempengaruhi atau tidak. Tapi fun fact juga ya, bahwasanya suhu ini dapat mempengaruhi energi kinetik loh. Kenapa bisa gitu ya? Iya, bisa gitu. Karena suhu yang meningkat menyebabkan partikel dalam suatu zat memperoleh energi kinetik yang lebih besar. Alhasil proses difusinya pun lebih cepat. Oke nih teman-teman, kita udah mulai mau masuk ke penghujung video. Nah, proses ini adalah kita membuka dulu plastik wrapnya untuk kita melihat dari hasil inkubasi yang udah kita lakukan. Trala, ini dia hasilnya. Nah teman-teman, kalau kita udah dapetin hasil inkubasi, selanjutnya kita hitung diameternya dengan menggunakan mistar ya. Aduh, sedih deh, kita udah mulai masuk ke penghujung video. Untuk itu, terima kasih ya. Sampai bertemu di next video. Bye.